Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abdi Bidan semua. Kembali lagi di channel Abdi Bidan. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video-video di channel ini. Nah, ini dia, ada info terbaru tentang pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, kabarnya bakal segera dibuka nih. Buat teman-teman, udah tahu belum infonya tentang apa aja dan syarat-syarat serta berkas apa saja nih yang kira-kira dibutuhkan untuk pendaftaran CPNS dan P3K? Jangan sampai terlewat. Nah, ini yang pertama, waktu pembukaan. Menurut Menpan RB, ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, itu bakal dibuka Juli sampai Agustus katanya ya. Nah, untuk jumlah kuotanya di Kemenkes sendiri, ini di pusat ya teman-teman. Untuk CPNS 8.607 formasi, dan untuk P3K 14.593 formasi. Nah, ini untuk di pusat yang di Kemenkes. Untuk kementerian lain juga sudah ada sih sebetulnya ya, tapi di sini kita lihat yang Kemenkes, dan untuk daerah belum muncul. Nah, untuk syarat dan ketentuan umum nih teman-teman. Yang pertama itu WNI, warga negara Indonesia, kemudian minimal 18 tahun dan maksimal berusia 35 tahun. Peserta tak pernah dipidana penjara, tak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau berhenti dari PNS, TNI, dan kepolisian, dan peserta tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, dan sejenisnya. Nah, ini teman-teman, jadi buat yang 18 sampai 35 tahun itu bisa banget untuk ikut CPNS, untuk yang CPNS ya. Tapi kalau untuk P3K itu bisa lebih dari 35 tahun sesuai dengan masa pengabdian. Jadi ada masa pengabdiannya terlebih dahulu kalau P3K ya teman-teman. Nah, kemudian juga ada yang peserta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka. Nah, formasinya itu apa, kemudian kualifikasinya apa. Sehat jasmani dan rohani, bukan anggota atau pengurus partai politik, teman-teman. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia maupun negara lain sesuai dengan ketentuan instansi. Nah, biasanya ini untuk yang pusat itu ada ketentuan seperti itu, siap ditempatkan di mana saja ya teman-teman. Berbeda untuk di daerah, itu kan sudah ada lokasinya tertentu di daerah mana dan lokasinya di mana, itu biasanya sesuai dengan formasi awal ditempatkan di mana ya teman-teman. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan teman-teman semua. Nah, untuk dokumen persyaratannya, ini untuk dokumen dasarnya teman-teman, kartu tanda penduduk (EKTP), kemudian ijazah terakhir, transkrip nilai, akta kelahiran, pas foto formal, biasanya itu yang background merah ya teman-teman. Kemudian daftar riwayat hidup, surat lamaran, dan STR yang masih aktif. Ini untuk tenaga kesehatan itu biasanya dibutuhkan STR yang masih aktif. Ada juga memang yang tidak butuh STR itu ada ya, dan ada yang butuh STR. Jadi buat teman-teman yang memang membutuhkan STR, contohnya bidan, itu dipastikan STR-nya masih aktif ya teman-teman. Nah, kemudian untuk tahapan proses seleksi. Nah, untuk CPNS itu sendiri selain administrasi dan lain-lain itu ya, tesnya itu ada SKD, seleksi kompetensi dasar, SKB, seleksi kompetensi bidang, dan juga ada wawancara untuk di pusat biasanya atau instansi tertentu ya. Nah, untuk SKD itu yang TWK, TIU, TKP, SKB itu soal khusus kebidanan teman-teman. Nah, baru kemudian ada wawancara di pusat ya kalau untuk pusat. Nah, untuk yang P3K itu ada seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara ya teman-teman. Jadi isinya berbeda, CPNS dan juga P3K. Nah, untuk laman pendaftarannya dan juga mengecek formasi itu ada di www.sscasn.bkn.go.id. Nah, teman-teman bisa update dan cek di situ, jangan sampai tertinggal infonya ya. Nah, ya, siapkan dirimu dan semangat untuk mencapai target buat yang mau jadi CPNS dan juga P3K.
jangan sampai ketinggalan infonya ya. Nanti insya Allah di channel ini juga akan diupdate dan dibahas mengenai ini. Baik, untuk video kali ini mungkin sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share juga jika dirasa ada teman-teman kamu yang butuh info ini gitu ya. Dan jangan sampai ketinggalan video lainnya, terutama tentang kebidanan ya. Nanti juga ada materi dan sebagainya tentang kebidanan yang mungkin berkaitan dengan CPNS atau P3K. Jadi seperti itu ya teman-teman semua, sahabat Abdi Bidan, semangat, semoga Allah kabulkan. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa serta terus berusaha dan jangan malas untuk mencari info dan berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.